Selamat datang di Cerita Warung Kopi. Di episode 1 kita sudah melihat kehidupan Aris dan Santi semula dipenuhi dengan cinta dan keharmonisan. Namun, semua kebahagiaan itu sirna sejak kehadiran Maya. Maya, wanita penggoda yang menghancurkan segalanya. Dengan kejam, Aris mengusir Santi dari hadapannya. Dan kini, kebencian Aris semakin menjadi-jadi. Santi yang mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya memutuskan untuk mengikuti Aris secara diam-diam. Hati Santi hancur berkeping-keping saat melihat kenyataan pahit. Suaminya ternyata sudah berselingkuh dan sudah menikah dengan Maya. Bukannya meminta maaf, saat ketahuan Aris justru membabi buta, membela selingkuhannya. Dengan kejam, Aris mengusir Santi dari hadapannya. Dan kini kebencian Aris semakin menjadi-jadi. Dia benar-benar berniat meninggalkan Santi dan ingin memulai kehidupan baru bersama Maya. Aris benar-benar sudah buta mata hatinya. Dia memilih meninggalkan Santi yang sedang sakit demi hidup bersama istri mudanya. Mas, kamu benar-benar mau pergi dan meninggalkan rumah yang penuh kenangan kita ini, Mas? Simpan saja kenanganmu itu. Aku akan tinggal dengan Maya di rumah baru kami yang jauh lebih layak. Maya lebih cantik. Dia lebih segalanya darimu. Dia bisa membuat aku lebih bahagia. Tidak seperti kau, sudah tua, jelek. Aku tidak suka denganmu lagi. Kau tidak bisa memenuhi ekspektasiku, sedangkan Maya jauh di atas ekspektasiku. Lalu bagaimana dengan aku, Mas? Aku kan masih istrimu. Aku sedang sakit dan aku butuh dukunganmu, Mas. Urus saja dirimu sendiri. Jangan pernah cari aku lagi. Anggap aku udah mati buatmu. Aku udah gak mau lagi sama kamu. Ya Allah, kamu jahat sekali, Mas. Jika ini yang membuatmu lebih bahagia, aku ikhlas, Mas. Ya Allah, kuatkan hati hamba, ya Allah. Jangan bawa Tuhan lu. Aku juga pergi karena aku udah gak cinta lagi samamu. Aku udah bosan sama kamu, Santi. Aris pergi begitu saja, meninggalkan Santi dalam keterpurukan. Berhari-hari berlalu, sakit di kepala Santi semakin parah, tubuhnya semakin melemah. Santi yang merasa curiga akhirnya memilih untuk mengadukan semua ini kepada pamannya. Melihat kondisi Santi yang semakin parah, sang paman datang berkunjung. Namun, dia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di dalam rumah itu. Paman. Astagfirullah, Santi. Kamu kenapa, nak? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu sekarang seperti ini? Paman, Mas Aris sudah pergi dengan wanita lain. Dia meninggalkan aku, Paman. Lalu, kenapa kondisimu seperti ini sekarang? Meninggalkanku, Paman. Duduk, nak. Paman mau cerita sesuatu. Paman lihat ada aura hitam pekat yang melilit leher dan punggungmu. Ini bukan penyakit medis, nak. Ada sesuatu yang dikirimkan untukmu. Maksud Paman apa? Apa ada seseorang yang sengaja ingin mencelakai aku dengan cara yang tak kasat mata? Benar, dia mengirim guna-guna agar kamu menderita dan pelan-pelan hilang secara tidak wajar. Tapi siapa orangnya, Paman? Siapa lagi? Orang yang tidak suka denganmu. Kalau bukan wanita yang sudah merusak rumah tanggamu, nak. Tega sekali dia, Paman.
Dia sudah mengambil suamiku. Dia sudah merebut kebahagiaanku. Dan aku pun sudah mengikhlaskan Mas Aris untuk tinggal bersamanya. Tapi kenapa dia ingin menghancurkan aku juga, Paman? Tidak mau keponakannya hilang perlahan, sang paman segera melakukan sesuatu. Dia melakukan pengobatan untuk membuang ilmu tersebut. Kita akan kembalikan kiriman ini pada pemiliknya. Kejahatan harus dibalas dengan ketegasan iman. Pegang air ini, nak. Panas, panas, Paman. Panas, Paman. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Astagfirullah, kenapa kepalaku sakit sekali? Jangan bacakan ayat-ayat itu, Paman. Kepalaku sakit sekali. Terus berzikir, Santi, terus berzikir. Biarkan racun gaib ini keluar dari tubuhmu dan kembali mencari tuannya. Astagfirullah, sakit sekali. Pergi dari sini. Paman berusaha keras agar Santi bisa sembuh dan terlepas dari ilmu jahat itu. Alhamdulillah, rasanya ada sesuatu yang keluar dari mulutku, Paman. Kini badanku tiba-tiba terasa ringan. Kepalaku juga sudah membaik. Aku tidak merasakan pusing sama sekali. Iya, alhamdulillah, nak. Dan kini ilmu itu sudah berbalik. Siapapun yang berniat jahat padamu, dia akan merasakan buah dari perbuatannya. Ilmu jahat itu sudah pergi kembali mencari pemiliknya. Semoga Mas Aris dilindungi ya, Paman. Meskipun dia jahat, aku tidak ingin dia kenapa-napa. Hukum tabur tuai mulai bekerja. Aris yang dulu memuja Maya kini justru dibuang setelah hartanya habis dan tubuhnya mulai digerogoti penyakit. Ilmu jahat yang pulang ke tuannya seharusnya pergi mencari Maya, tetapi Maya punya penangkalnya dan ilmu itu pergi mencari orang terdekat Maya. Ya, dia adalah Aris. Aris menjadi korban salah alamat ilmu yang jahat itu. Ilmu jahat yang harusnya mencari Maya kini beralih menggerogoti tubuh Aris. Hukum tabur tuai mulai bekerja. Aris yang dulu memuja Maya kini justru dibuang setelah hartanya habis dan tubuhnya mulai digerogoti penyakit. Keluar kamu dari rumah ini. Kamu udah gak punya uang, borokan, bau busuk seperti bangkai, miskin lagi. Aku gak butuh laki-laki kayak kamu. Aku tuh mau sama kamu ya karena harta kamu lah. Maya, tolong aku, Maya. Sakit, Maya. Kenapa kamu jadi kejam begini? Aku sakit karena melindungimu dari doa Santi. Jangan bawa-bawa nama wanita tua itu ya. Aku mau ya karena harta kamu lah. Sekarang harta kamu udah habis, aku udah gak butuh kamu lagi. Aku gak mau ya kamu ada di sini, bakalan ngerepotin aku. Pergi sana, pulang ke rumah istri tuamu. Maya, aku mencintaimu. Aku sudah mengorbankan segalanya buatmu, Maya. Jangan buang aku, Maya. Aris yang sekarang miskin. Cinta itu tidak bisa buat aku makan, gak bisa buat aku beli barang-barang mewah, gak bisa buat aku jalan-jalan. Pergi sana ke istri tuamu, biar dia yang ngurus rongsokan sepertimu. Aku gak butuh cintamu, Aris. Aku cuman butuh uangmu. Dan sekarang uangmu gak ada. Aku mau cari gadun lain buat memenuhi semua kebutuhan aku. Tega kamu, Maya. Kamu benar-benar wanita iblis yang tidak punya perasaan. Bodoh amat. Terserah kamu ya mau bilang apa. Yang penting aku gak mau tahu. Kamu harus angkat kaki dari rumah ini sekarang. Tapi ini kan rumah aku juga. Hello, rumah ini kamu beli atas nama aku. Jadi kamu gak punya hak sepeser pun atas rumah ini. Sekarang pergi kamu dari rumah aku, Aris tua bangkotan.
Terima kasih sudah menonton. Tunggu cerita selanjutnya.